Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan ilmu dan juga pemahaman kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita belajar tentang hadis. Kitab yang kita baca adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah, atau 40 hadis sabda Rasulullah SAW yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Al-hadithu at-tasi'a asyara, hadis yang ke-19. An Abil Abbas, diriwayatkan dari Abul Abbas Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu dibonceng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik tunggangan. Zaman dulu kendaraannya itu kan ya binatang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan hadiah bigol. 7 Hijriah beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah bigol dari Mesir ya. Nah, Rasulullah SAW memboncengkan Abdullah bin Abbas di belakangnya. Kuntu khalfan Nabi SAW. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, wahai anak kecil kalau bahasa sekarang ya, inni u'allimuka kalimatin, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang dimaksud kalimat ini adalah ya, rangkaian kata di sini. Ada beberapa rangkaian kata yang akan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Spiritnya adalah agar kalimat-kalimat itu didengarkan dengan seksama oleh Abdullah bin Abbas dan dihafal, lalu menjadi bahan pembinaan bagi dirinya, bagi diri Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalimat pertama ya, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, kau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Tujahaka bi dhammit ta tu wa fathil ha, tujahaka ay amamaka, kama fi riwayatil ukhra, sebagaimana dalam riwayat lain. Itu kalimat kedua.
Kalimat ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan kalau kamu meminta tolong, maka fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Kalimat keempat. Nah, kalimat kelima agak panjang nih, ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwasanya seluruh manusia. Umat di sini bukan umat Islam, umat manusia. Seluruh umat manusia lawijtama'at, kalau mereka bersatu atau berhimpun ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberi suatu manfaat kepadamu, lan yanfa'uka, mereka tidak akan memberi manfaat kepadamu. Mereka tidak akan memberi manfaat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu lak, yang telah dituliskan atau digariskan oleh Allah untukmu. Kecuali dengan sesuatu yang telah digariskan atau dituliskan oleh Allah untukmu. Kalimat ke-6, wa ini ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Dan jika mereka berhimpun atau bersatu untuk menimpakan suatu madarat kepadamu, mereka berhimpun, bersatu, ingin menimpakan suatu madarat kepadamu, lam yadurruka, niscaya mereka tidak akan mampu menimpakan madarat kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaik, yang telah Allah gariskan terjadi atas dirimu. Kalimat ketujuhnya, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Rufi'atil aqlam, pena-pena yang digunakan untuk menulis sudah diangkat. Maksudnya sudah selesai, ya. Sudah diangkat, itu berarti sudah nggak dipakai nulis lagi. Wa jaffat as-suhufu, dan lembaran-lembaran tempat ditulisnya juga sudah mengering. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, waqala, dan Imam Tirmizi berkata, haditsun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi, dan tersebut dalam riwayat yang bukan di Tirmizi, ada tambahan redaksi lain. Redaksi pertama di sini adalah kedua di riwayat Tirmizi di atas, ihfazillaha tajidhu amamaka, untuk menegaskan maknanya saja. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah ada di hadapanmu. Lalu kalimat ke-8 berarti, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Berusaha untuk memperkenalkan dirimu kepada Allah di saat rakha. Selagi makmur, urusan mudah semuanya, berusaha untuk mengenalkan dirimu kepada Allah. Ya'rifka fisyiddah. Niscaya Allah akan mengenalmu di saat kamu berada dalam kesulitan. Ini kalimat ke-8. Ini ada catatan kakinya di bawah sini. Ta'arraf ilallahi firraha ay tahabbab ilaihi biluzumi ta'atihi. Berusahalah menjadikan dirimu dicintai oleh Allah biluzumi ta'atihi, dengan konsisten taat kepadanya. Wajtinabi mukhalafatihi, dan menghindari atau menjauhi menyelisihi Allah. Ini kalimat ke-8. Kalimat ke-9, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam, dan ketahuilah atau yakinilah, ya. Ketahuilah atau yakinilah, annama akhta'aka, bahwasanya sesuatu yang luput darimu, luput atau lepas atau tidak mengenaimu, lam yakun li subaka, maka ia itu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka, dan sesuatu yang menimpamu, ia tidak akan luput darimu. Ini kalimat ke-9. Kalimat ke-10, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Kalimat ke-11, wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya al-faraja itu terbebas dari kesulitan. Bahwasanya
terbebas dari kesulitan itu bersama dengan al-karbi, bersama dengan kesusahan. Bersama dengan kesusahan. Dan kalimat ke-12 adalah wa anna ma'al usri yusran. Wa anna ma'al usri yusran, dan bahwasanya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Bersama kesulitan terdapat kemudahan. Ini 12 kalimat yang menjadi sabda Rasulullah SAW, baik yang diambil dari riwayat Tirmizi maupun yang diambil dari riwayat selain At-Tirmizi. Ya. Dipilih dan dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai satu dari 40-an hadis. Satu dari 40-an hadis. Ya. Selain Tirmizi itu siapa? Ya? Yaitu Abdun ibnu Humaid, yang dimaksud selain Tirmizi. Abdun ibnu Humaid dalam kitab musnadnya, dan juga Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya, dan juga dengan redaksi yang berbeda juga. Oke, saya akan sedikit bercerita tentang Abdullah bin Abbas dan juga tentang Abbas bapaknya. Saya akan bercerita tentang bapaknya dulu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, salah seorang paman Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita bahas hadisnya, kita akan bahas tokoh sahabatnya dulu. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini, beliau adalah salah seorang paman Rasulullah SAW. Lebih muda daripada Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Jadi Al-Abbas, ini saya baru bercerita Al-Abbas, ini bukan Abdullah ya, bercerita Al-Abbas dulu. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini lahir 2 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kalau bahasa kitanya lebih tua 2 tahun dibanding Rasulullah SAW. Padahal beliau itu paman Rasulullah SAW. Jadi sebelum atau 2 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Abdul Muttalib mempunyai anak, nah diberi nama Al-Abbas. Diberi nama Al-Abbas. Dari Al-Abbas inilah nantinya akan ada dinasti yang menjadi khalifah dari kaum muslimin, namanya dinasti Abbasiyah. Atau nisbatnya ke situ. Dinasti Abbasiyah atau Banil Abbas. Ya. Secara turun-temurun menjadi khalifah, memimpin kaum muslimin, memimpin secara real atau memimpin secara simbol ratusan tahun. Itu nisbat pada Al-Abbas nih, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Al-Abbas. Tapi yang ada yang menarik nih Bapak Ibu ya, tentang usianya lebih tua 2 tahun ini. Jadi Al-Abbas nih kalau ditanya orang, jadi mana yang lebih tua, engkau atau Rasulullah SAW? Ayyukuma akbar. Ya. Ayyukuma akbaru. Maksudnya adalah Rasulullah itu lebih akbar, lebih agung daripada aku. Jadi beliau menghindari kata-kata anak akbaru minhu. Sehingga beliau mengatakan Rasulullah akbaru. Rasulullah akbar minni, lebih agung, lebih besar daripada aku. Meskipun aku lahir sebelumnya. Ini sopan santun yang berangkat dari akidah dan keimanan yang luar biasa ya. Beliau tidak mau mengatakan ana akbaru minhu. Karena berkaitan dengan Rasulullah ini ya, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu. Beliau Rasulullah SAW lebih akbar, lebih agung, lebih besar daripada aku, meskipun aku lahir sebelumnya. Selisihnya itu 2 tahun. Nah, ini sekaligus memberi pelajaran pada kita, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Rasulullah SAW, nah, bahasa kita itu harus bahasa mengagungkan beliau. Bahasa kita harus bahasa mengagungkan beliau. Jangan bahasa meremehkan.
Jangan bahasa meremehkan. Atau jangan bahasa menyepelekan, jangan. Ya. Jangan bahasa menyepelekan. Harus bahasa mengagungkan. Sebagai satu bentuk terjemahan, ya. Ini sebagai satu bentuk terjemahan atau implementasi dari firman Allah SWT, surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi ciri-ciri Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di dalam kitab Taurat dan juga disebutkan dalam kitab Injil. Ada beberapa ciri-ciri Rasulullah. Di antaranya adalah ya'muruhum bil ma'ruf. Di antaranya juga adalah wa yanhahum 'anil munkar. Di antaranya adalah wa yuhillu lahumut thayyibat. 3, yang keempat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is. 5, ini sifat-sifat Rasulullah yang ada di Taurat dan Injil. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Atas dasar ciri-ciri itu Allah SWT mewajibkan kepada ahlul Taurat dan juga ahlul Injil, juga selanjutnya mewajibkan kepada ahlul Quran juga, terhadap Rasulullah apa yang harus dilakukan? Falladzina amanu bihi. Nomor 1 harus beriman pada beliau. Yang kedua adalah wa'azzaruhu. Kewajiban yang kedua kepada Rasulullah SAW adalah, ya, nah ini di terjemahan adalah memuliakannya. Sebagai bentuk implementasi, ya, umat yang menerima Al-Quran, kita harus mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, di antara bentuk mengagungkannya adalah, ya, kita kalau membicarakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menyebut nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau berbicara tentang urusan yang berkaitan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyebutkannya atau menceritakannya dengan nuansa dan suasana mengagungkan beliau. Dan itu sudah dicontohkan tadi oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang waktu ditanya dengan pertanyaan yang bersayap begitu, ayyukuma akbar, beliau tidak mau mengatakan ana akbar, tapi beliau menjawab huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu. Oke, itu cerita tentang Al-Abbas, ya, sedikit saja, banyak cerita, ya. Ada cerita poin kedua tentang Al-Abbas ini, ya. Ada peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 70, ya. Ini cerita pertamanya dulu, ya, waktu Al-Quran, waktu ayat itu turun, pertamanya dulu kisah itu berkaitan dengan Al-Abbas ini. Di Al-Anfal 70 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Terjemah resminya dari Kementerian Agama adalah, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu. Apa yang mesti dikatakan? Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ayat ceritanya waktu terjadi Perang Badar pada tahun 2 Hijriah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini, dia berada di dalam barisan orang-orang musyrikin, berhadapan dengan kaum muslimin. Ini ada beberapa versi cerita dan versi pendapat juga. Ada beberapa versi cerita dan versi pendapat.
Sebagian pendapat mengatakan sebenarnya pada waktu itu Al-Abbas bin Abdul Muthalib adalah seorang muslim. Seorang muslim. Bagi yang berpendapat demikian, beliau menjelaskan lebih jauh mengatakan begini. Jadi beliau memang seorang muslim, tapi oleh Rasulullah SAW tetap diminta berada di Mekah. Karena ada satu misi atau ada satu fungsi yang harus beliau jalankan, yaitu mengupdate seluruh perkembangan berita dan peristiwa yang terjadi di Mekah untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kalau dalam dunia perang sekarang itu dikenal, ibaratnya beliau itu adalah proksinya Rasulullah SAW di Mekah. Beliau adalah apa? Proksinya Rasulullah SAW di Mekah. Bagi yang berpendapat bahwa Al-Abbas sudah muslim, kenapa berpendapat sudah muslim? Sebab pada waktu orang-orang Yasrib berbaiat, bai'ah Aqobah sebelum hijrah, itu yang mendampingi Rasulullah SAW adalah Al-Abbas. Terus pada saat Rasulullah SAW hendak hijrah juga, Al-Abbas juga mengetahui cerita tentang rencana hijrah itu juga. Nah, ini bagi yang berpendapat bahwa Al-Abbas sudah muslim, tapi oleh Rasulullah tetap dibiarkan dan diperintahkan berada di Mekah, ya bahasa dunia sekarang itu untuk menjadi proksi Rasulullah SAW di Mekah. Tugas utamanya ya melaporkan seluruh berita dan perkembangan atau mengupdate situasi dan kondisi Mekah kepada Rasulullah SAW. Dan melaporkannya dengan satu dan lain cara lah ya. Ada juga yang berpendapat bahwa waktu itu Al-Abbas belum masuk Islam dan baru masuk Islam menjelang tertawan itu baru masuk Islam. Ikut berperang berada di barisan orang musyrikin itu bahaya juga, bisa dibunuh oleh orang Islam. Itu juga dalam rangka menjalankan tugas dari Rasulullah SAW.